Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kehancuran besar. Warna darah yang tersisa di wajah Xiao Yan dengan cepat menghilang setelah teratai api meninggalkan tangannya. Dia terbatuk-batuk dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut Extermination Fire Lotus. Meskipun dia berhasil menggabungkannya dengan paksa, itu juga menghasilkan reaksi yang cukup kuat darinya. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, kemungkinan kehidupan pertama yang diambil, pemusnahan api lotus, ini adalah miliknya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya setelah merasakan kekuatan obat yang menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya, dia menghela nafas lega. Tatapannya langsung terfokus pada teratai api berwarna-warni yang melayang di udara. Teratai api berwarna-warni dengan tenang melayang di langit. Tidak ada aktivitas lain selain garis retakan spasial panjang di belakangnya. Namun, keheningan inilah yang menyebabkan wajah hantu setan tanah tua menjadi mati rasa. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan pemuda ini, yang kekuatannya hanya sebesar Do Huang bintang 4. Hantu iblis tanah tua tidak berani meremehkan apapun pada saat kritis ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi merah padam yang aneh. Seseorang bisa mendengar gelombang suara mendesis saat seseorang melihat udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-pori di tubuh mantan ke segala arah. Selain itu, udara dingin berwarna hitam bercampur dengan kemerahan cerah. Kemerahan samar-samar inilah yang menyebabkan hitam pekat, udara dingin menjadi semakin gelap dan dingin. Darah dingin musim dingin. Teriakan menyeramkan dipancarkan dengan suara serak dari mulut hantu iblis tanah tua. Setelah teriakan itu, udara dingin yang hitam pekat membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dan dingin yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Sosok Old Ground Demon Ghost benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh. Jika ada orang dengan indera tajam, orang itu akan menemukan bahwa kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Tidak terduga bahwa awan dingin berwarna hitam dari hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki suhu yang sangat rendah. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari akademi dalam tertutup lapisan es tipis. Semua siswa akhirnya menggigil karena es. Selain itu, beberapa yang lebih jeli secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan Douki di dalam tubuh mereka menunjukkan petunjuk pembentukan es di bawah udara dingin yang aneh ini. Udara dingin yang menakutkan dari hantu setan tanah lama ini sebenarnya menyebabkan bahkan Douki di dalam tubuh seseorang untuk membeku. Dia memang layak menjadi bintang 7 Dozong. Taktik seperti itu benar-benar menakutkan. Lupakan siswa yang dianggap tidak kuat. Bahkan wajah beberapa tetua ahli dari Demon Flame Valley dan Inner Academy telah berubah menjadi agak hijau pada saat ini. Kristal es di rambut mereka berkedip-kedip. Mereka mengatupkan gigi dengan keras dan menggerakkan Douki di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan ini. Saat awan hitam dan dingin muncul, teratai api berwarna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan dari teratai api, awan berwarna hitam mulai berfluktuasi secara intens. Benang kabut putih tebal naik sebelum diuapkan oleh suhu tinggi yang terkandung di dalam teratai api. Dengan mendekatnya teratai api, suhu tinggi akhirnya menahan sebagian besar suhu sedingin es. Baru setelah itu banyak siswa dari akademi dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala dan melebarkan mata mereka.
Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan teratai api berwarna-warni di dalam awan hitam yang sangat besar. Ci! Teratai api membelah udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu seperti meteorit yang membawa suara lembut, Peuci, saat itu dengan tenang meluncur ke awan berwarna hitam yang meresap ke langit. Teratai api yang berisi energi destruktif bergegas ke awan. Namun, sementara semua orang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin turun menjadi keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar dari awan dingin tidak menunjukkan riak sedikit pun. Adegan konyol ini langsung membuat semua orang tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah sepenuhnya dibekukan oleh awan dingin, wajah Sukian di langit tiba-tiba berubah. Teriakannya yang tergesa-gesa, namun tetap tegas, bergema di langit Akademi Dalam. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, cepat mundur. Semua siswa, segera rawan. Cepat. Sukian segera bergegas kembali setelah teriakannya terdengar. Sesepuh Akademi Dalam sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa Akademi Dalam di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring tengkurap dengan suara percikan setelah mendengar suara Sukian karena prestise biasanya. Oleh karena itu, Akademi Dalam yang sangat besar tampak seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah cantik Little Fairy Doctor juga berubah saat Sukian mundur. Dia juga merasakan energi destruktif yang melonjak di dalam awan dingin berwarna hitam. Tubuhnya langsung bersinar dan dia muncul di samping Zian. Meringkuk tangannya, dia menghisap yang terakhir dari seberang udara sebelum mundur dengan cara seperti kilat. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama termasuk Sukian dan beberapa ahli lembah api iblis. Bagaimanapun, langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran ini seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Tidak lama setelah teriakan Sukian terdengar, bagian dalam awan, yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar hebat. Segera, suara rendah dan dalam muncul, seperti itu naik dari dalam jiwa setiap orang. Itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang karena tekanan menakutkan yang tidak biasa menyebabkan anggota tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Bang! Retak! Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dan dingin tiba-tiba mulai bergolak. Warna-warna cerah terlihat samar-samar. Setelah itu, gelombang api berwarna-warni yang berukuran 1000 kaki mengeluarkan, ledakan, dan menyapu dari awan hitam. Saat gelombang api menyebar, bahkan awan dingin, yang mampu membekukan udara menjadi es, mulai menyebar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gelombang api berwarna-warni setinggi 1000 kaki menyapu langit. Para ahli dari Demon Flame Valley yang lambat melarikan diri langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Melihat kengerian gelombang api, orang-orang yang telah melarikan diri pada waktu sebelumnya langsung menepuk dada mereka dengan wajah putih pucat. Untung mereka bereaksi dengan cepat. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di Akademi Dalam terguncang hingga pecah. Hutan dalam radius 1000 meter dari Akademi Dalam diratakan menjadi tanah datar luas tanpa batas saat ini. Tanahnya sangat datar sehingga tidak ada penghalang sedikit pun di atasnya. Ada satu gelombang lagi. Hati-hati. Minggirlah lebih jauh. Sukian buru-buru berteriak. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sekali lagi saat dia melihat gelombang api tunggal, menyebabkan kehancuran yang menakutkan. Hampir semua ahli keluar dan mundur setelah mendengar tangisan Sukian kali ini. Nasib para ahli dari Demon Flame Valley, yang telah ditelan oleh nyala api sebelumnya, telah dengan jelas memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka terlibat dengan nyala api. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan abu.
Tatapan Sukian tiba-tiba melihat ke akademi dalam yang terletak di bawah medan pertempuran saat dia buru-buru mundur. Masih cukup banyak siswa yang hadir di sana. Segera, ekspresinya menjadi lebih pucat. Dia buru-buru berteriak, "Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi." Akademi dalam menjadi panik saat suara Sukian terdengar. Tak terhitung banyaknya siswa yang melarikan diri ke segala arah, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka akhirnya mengerti apa yang mereka lihat saat ini. Teratai api yang menakutkan di langit telah lolos dari kendali senior Xiao Yan saat itu telah melepaskan energi yang bahkan lebih menakutkan. Sepertinya seluruh akademi dalam akan langsung berubah menjadi tanah datar. Pengingat Sukian pada saat ini tidak diragukan lagi sedikit terlambat. Sementara akademi dalam turun ke dalam kekacauan, pilar cahaya berwarna-warni yang terang tiba-tiba melesat ke langit dari awan berwarna hitam yang sudah jauh lebih redup. Seseorang dapat dengan jelas melihat pilar cahaya yang melesat ke langit dalam radius 50 km. Bola api besar yang lebarnya lebih dari 200 kaki perlahan-lahan naik dari awan dingin begitu pilar cahaya naik. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalam bola api menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada celah spasial hitam samar muncul. Bola api besar itu tampak seperti matahari lain yang mengeluarkan suhu yang menakutkan. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir, termasuk penciptanya Xiao Yan, menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam dan sekitar 50 km di sekitarnya akan segera lenyap. Xiao Yan juga tidak dapat menjelaskan mengapa teratai api menjadi sangat menakutkan. Dia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya sejak dia menembakkan teratai api ke awan hitam. Alasan terjadinya perubahan besar itu kemungkinan besar karena transformasi dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Terlepas dari apa penyebabnya, bola api itu, saat ini, tidak lagi dalam kendali Xiao Yan. Jika itu dibiarkan meledak begitu saja, semua siswa di dalam akademi dalam bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Setelah memikirkan akhir ini, bahkan Xiao Yan akhirnya menggigil hebat. Kali ini, dia tampaknya memainkan hal-hal yang sedikit terlalu berisiko. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat ekspresi ganas melintas di matanya. Dia mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan efek obat yang kuat di dalam tubuhnya dan menahan rasa sakit yang ditularkan dari jalur kinya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum dia mengambil darah segar ini dengan tangannya. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan oleh Xiao Yan. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya, tetapi dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya. Namun, harganya cukup bagus. Dia mungkin akhirnya harus memulihkan diri selama bertahun-tahun setelah ini dan dia mungkin merasa sulit untuk kembali ke puncaknya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia tidak bisa diganggu. Tangan Xiao Yan yang berisi darah segar perlahan bergerak dan membentuk segel. Garis darah yang padat perlahan naik di matanya yang hitam pekat. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, rasa sakit yang membengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk keluar semua, bagaimanapun, matanya, yang menatap bola api dengan saksama, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan itu di samping bola api. Dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.